Ya. Yuk, ijazah asli, oke? Cek cek tes, halo bye, pagi, siang, sore, atau malam, jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye, di Twitter sempat viral gitu ya, ada sebuah postingan dengan caption perjuangan 4 tahun buat dapetin ijazah sarjana, musnah dibakar cewek perkara helmnya nggak dibalikin. Ini baca captionnya aja udah bikin kesel gitu ya bye. Tapi nanti lu bakal lebih kesel lagi kalau udah tahu ceritanya. Jadi awalnya berita ini ada sebuah akun manifest di Instagram yang bernama Manifest Tangerang gitu ya. Memposting sebuah postingan yang ditunjukkan untuk seseorang yang bernama Rebecca Dimari. Kayak nama KP gitu ya, Bay. KP Dimari. Buat yang gak tahu manifest, singkatnya manifest ini adalah sebuah wadah untuk lu bisa curhat secara anonim. Sambil nge-tag orang yang mungkin mau lu curhatin tapi lu gak berani nge-tag pakai akun asli gitu. Sedangkan kalau pakai second akun juga lu followersnya nggak seberapa gitu. Jadi kurang ke notice. Makanya ya diwakilkan lah sama akun manifest ini supaya bisa dinotis sama akun yang pengen lu tag gitu bay. Dan kerahasiaan siapa yang curhat ya pastinya terjamin gitu ya bay. Ya udah nih langsung kita baca aja ya postingannya. From to Rebecca Dimari. From-nya nggak dikasih tahu gitu ya. Dia langsung to Rebecca Dimari. Hai, gimana tanggung jawab apa yang bakal kamu lakukan ke aku setelah kamu bakar ijazah aku? Aku kuliah 4 tahun dan kamu bakar ijazah aku gitu aja. Ditunggu itikat baiknya. Oh, dan ini ada video pas ijazahnya tuh dibakar gitu ya, Bay. Adalah ijazah asli ya. Ini ijazah asli. Hah? Foto Brian. Brian. Tolong pegangin dong. Bisa nggak? Nih ya. Peganginnya gimana ya? Gini aja deh. Ya. Yuk. Ijazah asli, oke? Aku nggak main-main, aku diam, aku ngajak baik-baik, tapi kamu yang ngajak aku ribut kayak gini. Aku buktiin sekarang. Ini ijazah kamu 4 tahun buat dapetin ini. Asli dari Ceweknya tahu gitu ya untuk mendapatkan ijazah ini butuh 4 tahun tapi tetap dibakar. The real cegil, cewek ragil. Aduh. Kelakuan. Oke lanjut ya bay. Sebelumnya kenapa ada di dia? Waktu itu aku ambil ijazah dan langsung ke rumahnya. Makanya aku titipin karena malamnya mau keluar lagi sama dia. Jadi belum sempet fotokopi, scan dan lain-lain. Selepas itu dia minta balikin baik-baik. Dan aku bilang bisanya malam, tapi dia maksa sore itu karena malam ada acara katanya. Hah, maksudnya? Selepas itu dia minta balikin baik-baik dan aku bilang bisanya malam. Tapi dia maksa di sore itu karena malam ada acara katanya. Lah kan ijazahnya ada di si ceweknya. Ini kan manifest dari cowoknya gitu ya. Terus kenapa si cowoknya ini minta si ceweknya dibalikin baik-baik? Oke lanjut ya bay. Aku bilang di Pamulang hujan dan lumayan jauh ke sana. Di situ dia langsung bilang kalau ijazah sama aku dan lain-lain. Apa mau barter aja? Nah, maksudnya apa sih barter apaan ini? Aku kesel dong, aku salah juga nantangin dia. Aku bilang ambil aja buat kamu, lamar ya dan lain-lain. Gak lama dia bilang, aku bakal kasih tahu ijazahnya aku apain. Hitung 1-10, gak lama dia kirim foto dibakar. Mungkin video yang di awal tadi gitu ya, screenshotannya. Di situ malamnya aku tetap samper dia dan bawa helm dia masuk ke rumahnya. Oh, perkara helmnya dibawa sama cowoknya gitu ya. Di situ yang ngobrol sama nyokapnya dan lain-lain. Posisi aku dipojokin sama temennya dia, mamanya. Hah?
Posisi aku dipojokin sama temennya dan mamanya. Maksudnya gitu kali ya. Bahkan ada cowok datang ke rumahnya, ngikutin mojokin yang gak tahu apa-apa. Udah berakhir begitu kak. Dia balikin ijazah dengan kondisi ijazahnya habis kebakar dan sisanya transkrip dan lain-lain kebakar pinggirannya sama cover belakang ijazahnya. Ya gue pas lagi awal baca berita ini juga wah, adrenalin terpacu gitu ya. Dan ini juga isi komennya tuh orang marah-marah semua gitu, Bay. Ini contohnya dari Varen.only1 gitu ya. Only one mungkin maksudnya nih. Harga helm sama biaya kuliah murahan mana? Murahan si mbaknya sih. Waduh. Tariza suka tantrum sampai ngerusak fisik orang juga. Ini kocak lagi. Ini ada lagi dari Room Safe. Gak kebayang nikah sama dia. Kalau ngambek sertifikat rumah, BPKB, STNK, buku nikah dibakar. Waduh. Ya intinya orang-orang pada marah lah sama Mbak Rebecca ini ya. Rebecca Dimari. Ya dan beberapa hari kemudian akhirnya Mbak Rebecca Dimari ini tuh memposting curhatannya juga gitu ya di Manifest Tangerang. Ini langsung kita baca aja ya. Jadi intinya gue dikatain sama nih cowok padahal dia bilang mau berubah tapi malah nyakitin perasaan pakai kata kita. Oh pakai kata-kata gitu. Gue bacanya malah kata kita. Ngatain Sasimo dan lain-lain. Sasimo ini maksudnya sana sini mau gitu ya. Gue kalau Sasimo gak akan jemput-jemput dia pas kena tilang mepet jam ujian mau mulai. Gue capek diancem-ancem. Itu di SS-an ada bukti dia ancem gue ya. Pokoknya gue udah ngebatin sampai akhirnya gue mutusin buat kelar. Nah dia gak terima gue bahagia tanpa dia. Dia gak mau gue bisa tanpa dia karena dia tahu setelah putus gue gampang buat dapet orang baru. Sedangkan dia enggak, apalagi posisi dia sekarang lagi di bawah gak punya apa-apa. Mantep. Lagi gak punya apa-apa langsung ditinggal gitu ya. Kita berantem sampai main fisik, merugikan satu sama lain. Makanya kenapa gue mau udahan sama dia. Tapi dia minta kesempatan terus mau berubah. Berkali-kali gue kasih, malah ngancem-ngancem lagi ujungnya. Gue muak lah, akhirnya bener-bener gue kelarin pokoknya. Dia gak terima, ngintilin gue terus. Sampai rame warga tuh teriak-teriak karena kunci motor gue dia tahan. Dia ancam laporin gue mabok, ngerokok, dan lain-lain ke nyokap karena dia mau ancurin gue secara keluarga dan reputasi. Ini Mbak Rebecca, dengan cara lu memposting aib lu ini gitu ya, yang buat takut dilaporin ke nyokap lu, ini malah jadinya ngebuka kartu gitu. Rebecca ini yang namanya Rebecca emang gak jadi. Udah lanjut lah ya. Karena dia gak terima gue bisa tanpa dia, tapi dia gak bisa tanpa gue. Dia selalu bilang dia gamon sama gue. Gamon apa lagi? Nah kenapa gue bisa bakar itu ijazah? Dia nyolong helm gue di pom. Di depan mata gue sendiri. Langsung cabut gitu aja. Gue gak bisa kejar, gak ada tenaga, udah nangis, kejar, capek. Lagi ditenangin sama 2 cewek di situ. Gue gak kenal. Gue udah blok semua akun dia, jadi dia gak ada cara buat chat gue. Sampai akhirnya gue buka blog buat minta balikin helm gue. Pertama dia on, off lagi, gak bales. Oke gue blok lagi, beberapa jam gue unblock, gue ingetin bahwa ijazah dia ada di gue. Baru tuh bales, tapi bukannya balikin malah nantangin padahal diminta baik-baik. Kalau dia merasa ijazahnya penting, bakal turunin ego dan sampingkan emosi dia demi ijazah dia selamat. Tapi dia malah nyepelin ijazahnya dan nantangin gue. Dia nyerahin gitu aja ijazahnya ke gua. Giliran gua udah bakar, dia nggak terima keluar-keluar minta tanggung jawab. Gua tanggung jawab, gua kasih scanan ijazah dia. Dia tetap nggak mau kelar. Karena apa? Dia nggak mau gue tenang dan bahagia tanpa dia. Bukti minta maaf setelah bakar ijazah. Maaf ya sayang, aku maksudnya? Oh jadi setelah ijazahnya dibakar gitu ya, si ceweknya ini minta maaf. Ini apa nih? Kalau emang dari kemarin dia balikin helm terus ngerasa ijazah dia tuh emang penting, pasti dia ambil. Kenapa sekarang giliran ijazahnya udah dibakar terus malah koar-koar dari Oh kayaknya ini voice note temennya gitu ya. Poinnya kalau dia merasa penting bakal turunin ego dan sampingin emosi dia demi nyelamatin ijazah. Bukti hubungan toksik, makanya gue mau kelar sama dia. Ini kita berantem sama banting-bantingan HP, cakar-cakaran, dan kalian dengan gampang bilang ganti cowok lagi. Bro, what the fun? Gue harus bertahan di hubungan toksik begini. Lo tahu apa sama isi hubungan gue? Please lah netizen. Bukti dia nantangin dan nyepelein gue buat minta balikin helm secara baik-baik.
Ini jadi ceweknya udah minta si cowoknya buat balikin helmnya gitu ya. Dan ini pas cowoknya ya kayak merelakan ijazahnya ya diambil sama si ceweknya gitu baik. Oh, dan bentuk tanggung jawab si cewek ini ngebakar ijazah cowoknya dengan cara ya sempat di scan juga gitu ijazah si cowoknya. Jadi si ceweknya ini ngirim scanan ijazahnya doang. Ya, dan ini juga ada caption dari Manfest Tangerang, klarifikasi lebih lengkap bisa langsung ke story IG-nya Rebecca Dimari. Ya, untuk lebih jelasnya kita langsung aja nih mampir ke akun Instagramnya si Rebecca Dimari. Marilah kemari. Nah, ini akun Instagramnya si Rebecca Dimari gitu ya. Nah, ini kayaknya video lagi. Story klarifikasi si Rebecca gitu, Bay. Ya, ini story-nya cukup banyak gitu ya, Bay. Ini kalau gue bacain satu-satu bakal panjang banget gitu. Ya, kalau lo penasaran bisa mampir ke akunnya Rebecca atau ya pause-pause aja ya video ini. Karena emang panjang banget gitu, Bay. Ini video yang tadi di Manfest ya. Tuh. Ya, jadi intinya semua ini adalah karena hubungan yang toksik gitu ya, Bay. Dimana cowoknya ngambil helm si cewek ini tanpa izin, sedangkan si cowoknya ini lupa gitu ya kalau si ceweknya tuh megang ijazah aslinya si cowoknya gitu, dan malah nantangin si cewek ini buat melakukan apa aja sama ijazahnya itu gitu, Bay. Ya, dan dari storynya Rebecca ini ada poin yang cukup menarik gitu. Mau gimana pun gak ada yang benar, dua-duanya salah karena setiap hal yang dilakukan pasti ada alasannya. Nah, dia sadar gitu ya kalau apa yang dia lakukan tuh salah. Cuma gini loh, misalnya nih si cowok lu udah balikin helm lu, nah lu bisa nggak balikin utuh ijazahnya yang udah lu bakar gitu, Rebecca? Kocak banget nih orang ya. Dan klarifikasi dia ini seolah-olah membuat pembenaran atas apa yang dia lakukan gitu. Kocak banget dah. Dan ini juga ada sebuah video gitu ya dari si Rebecca yang pasti bakal ngebuat lu emosi parah gitu, Bay. Ini untuk lebih jelasnya kita setel aja videonya. Cus. Gue tuh yang turun tangan kali ya, harus gue yang bunuh pakai tangan gue sendiri sampai darahnya kena tangan gue sendiri. Mending gue kejerat hukum, lo ngerti gak sih? Gue sampai kayak gitu loh. Jangankan ijazah lo gue bakar, lo sampai sulit nyari kerja. Orang tua anjing gitu loh, ngerti gak sih? Orang tua lo gue bikin nangis-nangis, gue bunuh depan orang tua lo juga gue berani anjing. Gak usah main-main, makanya sama gue tolong. Ini udah bisa kena pasal pengancaman gak sih? Ini gue mau cowok atau cewek gitu ya, kalau anak gue kelakuannya begini nih kayak si Rebecca, pasti gue gesperin. Anjim. Ya, dan setelah gue cari tahu ternyata si cewek ini baru masuk SMA gitu, Bay. Jadi ya ini cowoknya pacaran sama minor gitu ya. Soalnya kan cowoknya sendiri udah lulus kuliah gitu. Ya, dan wajar juga gitu ya hubungan mereka toksik. Soalnya yang tua ini nggak dewasa dalam artian soal pemikiran gitu ya. Terus dia pacaran sama cewek yang masih di bawah umur. Yang dimana kita tahu nih, emosi wanita aja suka labil gitu kan. Ditambah dia pacaran sama wanita yang masih ababil, ABG labil gitu. Ya toksik udah itu hubungan. Karena ya nggak ada yang mau ngalah gitu, Bay. Tapi kalau lu lihat IG-nya si Rebecca sendiri gitu ya, siapa yang sangka gitu kalau dia ternyata masih SMA kelas 1. Karena tampilannya sendiri tuh, aduh gimana ya, kayak tante-tante gitu, Bay. Well ya nggak salah sih penampilan kayak tante-tante, cuma maksud gue tuh dandanannya nggak sesuai umurnya gitu loh. Dan yang lebih ngeselin juga, ngapain gitu gue ngurusin hubungan toksik para ABG labil. Tapi ya seru gitu ya drama percintaan para ABG labil ini. Karena siapa sangka gitu ada orang yang berani ngebakar ijazah pacarnya sendiri. Di luar Nurul gak masuk Haikal, gak habis Fikri juga gitu ya. Ya oke lah, guys, segitu aja video gua kali ini. Semenjak ada fenomena kata-kata cogil-cegil gitu ya, remaja-remaja ababil ini kayaknya malah bangga gitu kalau mereka dipanggil cogil atau cegil. Ini semua gara-gara Satria Mahathir gitu ya, pencetus cogil dan cegil.
emang seharusnya itu bocah dibakar gitu ya. Jangan bercanda. Tapi semoga anak kita tuh gedenya jangan sampai kayak si Cegil ini gitu ya, malu-maluin keluarga nanti. Ya oke, bye, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke.